Halo, selamat datang pada video dari grup B mata kuliah Studi Budaya Populer dalam HI. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai Korean Waves yang juga berkaitan dengan Japanoise. Selamat menyaksikan. Kami dari kelompok B yang terdiri dari 5 orang anggota, yaitu yang pertama ada Riana Nadia Rohmanianti, kemudian yang kedua ada Delivia Kartika Runtulalo, kemudian yang ketiga ada saya sendiri, Dwi Rahayu Fitriani, yang keempat ada Kak Dea Salsabila, dan yang kelima ada Kak Rahmawati Suko Salvatia. Pertama, kita akan membahas mengenai perbandingan budaya populer Jepang dan Korea. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai budaya populer Jepang. Jepang merupakan salah satu negara yang memiliki beragam budaya, baik budaya tradisional maupun budaya populer. Eksistensi budaya populer Jepang tidak serta menghilangkan budaya tradisional yang telah hidup lama di tengah masyarakat Jepang. Akan tetapi, budaya populer telah tumbuh berdampingan dengan budaya tradisionalnya. Bahkan, budaya populer Jepang telah berkembang ke seluruh penjuru dunia. Jepang itu sendiri memiliki budaya populer yang modern dan unik. Terdapat berbagai macam produk budaya populer Jepang yang telah diekspor ke berbagai negara di seluruh dunia, seperti manga, anime, cosplay, J-pop, video game, dan masih banyak lagi. Dari beragam budaya populer tersebut, anime dan manga menjadi dua produk yang paling berpengaruh ke seluruh dunia, bahkan menjadi gerbang dalam mengenal budaya populer Jepang yang lain. Tidak hanya budaya populer saja, bahkan budaya tradisional dan kebiasaan masyarakat Jepang dapat kita lihat dan pelajari dari anime dan manga. Kedua produk tersebut telah populer di tingkat internasional sejak tahun 1950-an. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kedua produk budaya tersebut dapat diterima dengan baik, tidak hanya di Jepang, tetapi juga di luar Jepang, yakni yang pertama, adanya kreativitas dan kualitas yang tinggi. Dalam berbagai jenis budaya populer, orang Jepang menuangkan kreativitas yang tinggi dan dijunjung dengan kualitas yang sangat baik. Lalu faktor kedua yaitu budaya populer Jepang mengandung unsur kehidupan, mimpi, dan relevansinya. Tema yang diangkat dalam manga dan anime sangat berhubungan dengan kehidupan pada umumnya, yang mencakup cinta kasih, kebaikan dan keburukan, hubungan manusia dengan alam, hingga mimpi untuk masa depan. Dengan menghadirkan tema tersebut, dapat menarik banyak peminat dari berbagai kalangan, dan banyak orang merasa lebih dekat. Adanya tema tersebut tidak terlepas dari peran pemerintah Jepang yang ingin mengubah citra Jepang dari negara agresor menjadi negara yang cinta damai. Selain itu, anime dan manga juga dihadirkan dengan berbagai genre seperti genre komedi, horor, romance, politik, dan masih banyak lagi. Selain itu, anime dan manga juga dapat kita pilih berdasarkan sesuai usia, baik itu untuk anak-anak, remaja, atau dewasa. Dengan menghadirkan anime dan manga yang tidak hanya terbatas untuk anak-anak, namun juga tersedia untuk berbagai kalangan usia, menyebabkan budaya populer ini tidak kekurangan minat, dan tetap ada hingga ke generasi-generasi berikutnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan budaya populer Korea. Budaya Korea berkembang pesat dan meluas secara global dalam 2 dekade terakhir. Keberadaannya cenderung diterima publik dari berbagai kalangan sehingga menghasilkan suatu fenomena Korean Wave atau disebut juga Hallyu. Fenomena ini dapat dijumpai di Indonesia dan dampaknya sangat terasa di kehidupan sehari-hari, terutama pada generasi milenial. Perkembangan teknologi informasi yang masif akibat adanya globalisasi menjadi faktor utama penyebab besarnya antusiasme publik terhadap Korean Wave di Indonesia. Korean Wave sendiri diawali dan sangat identik dengan dunia hiburan seperti musik, drama, dan variety show yang dikemas secara apik menyajikan budaya-budaya Korea. Sering berjalannya waktu, budaya Korea banyak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Para pecinta budaya Korea mulai dari fashion, makeup Korea, skincare, makanan, gaya bicara, hingga bahasa. Salah satu produk Korean Wave yang sangat diminati kaum milenial adalah musik pop. Musik pop Korea ini
atau yang sering disebut sebagai K-pop merupakan salah satu subsektor hiburan yang mengangkat perekonomian Korea Selatan. Pemerintah Korea Selatan sendiri memang sudah lama memberi perhatian khusus terhadap industri musik mereka. Akhir dekade 1990-an, ketika sebagian besar Asia mengalami krisis keuangan, Korea Selatan justru membentuk Kementerian Kebudayaan dengan departemen khusus K-pop. Mereka juga membangun auditorium konser raksasa, membuat teknologi hologram yang lebih sempurna, dan mengatur norebang atau bar karaoke demi melindungi industri K-pop. Hal ini menunjukkan kesungguhan pemerintahan Korea Selatan dalam memberdayakan popularitas artis mereka. Contoh lainnya, pemerintahan Korea Selatan mampu menjadikan sebuah halte bus bekas tempat syuting video klip sebuah idol group di daerah pantai yang terpencil sebagai objek wisata populer. Setelah membahas mengenai perbandingan budaya populer Jepang dan Korea, selanjutnya kita akan membahas mengenai mengapa budaya populer Korea lebih dominan saat ini. Yang pertama, budaya Korea sangat mudah untuk ditemukan oleh masyarakat dari negara lain. Maksudnya, budaya Korea lebih mudah diakses oleh banyak orang. Apabila dibandingkan dengan budaya populer Jepang, tentu saja budaya populer Korea jauh lebih mudah ditemukan dan dinikmati di berbagai platform internasional. Misalnya saja, penjualan ke luar negeri dari album fisik K-pop lebih mudah dibeli oleh penggemar K-pop di seluruh dunia, meskipun album fisik tersebut diproduksi dan dijual di Korea. Penggemar K-pop tidak begitu sulit untuk membeli album-album tersebut. Sementara itu, untuk penjualan album fisik milik Jepang, sudah cukup sulit dilakukan di negara mereka sendiri karena adanya kebijakan pemerintah Jepang yang membuat harga penjualan album fisik meningkat hingga 80% dari harga aslinya. Dari sisi digital, budaya populer Jepang juga masih sulit diakses. Tidak banyak layanan streaming yang menyediakan drama maupun anime Jepang. Selain itu, drama yang tersedia pun terbatas. Sementara itu, saat ini semakin banyak layanan streaming yang menyediakan drama hingga lagu Korea. Bahkan, beberapa layanan streaming pun memiliki kontrak khusus untuk memproduksi drama Korea. Hal ini membuat budaya populer Korea semakin mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dunia. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi kedua dari presentasi kali ini, yaitu mengapa Korea Selatan budaya populernya lebih dominan daripada Jepang. Pertama-tama teman-teman yang harus ditekanin di sini sebenarnya adalah bahwa Jepang budaya populernya itu tidak kalah terkenal daripada Korea Selatan, dan mungkin ini adalah materi yang nanti akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya. Tapi sekarang kita kembali dulu ke pertanyaannya, mengapa budaya populer Korea Selatan sekarang jauh lebih terkenal di anak-anak muda zaman sekarang dibandingkan budaya populer Jepang. Kalau kita mendengar tentang budaya populer Korea, itu apa sih? K-pop yang pertama kali terbesit di pikiran kita kan pasti. Dan kalau kita bandingin K-pop sama J-pop, kita udah tahu lah ya, fakta lapangan adalah K-pop memang jauh lebih terkenal secara global daripada J-pop. Dari riset yang sudah saya lakukan, ini adalah hasil dari pemerintah Korea yang memang gencar mendukung budaya populer Korea, terutama K-pop, untuk mengglobal dibandingkan Jepang. Sebenarnya di sini saya punya satu trivia menarik tentang K-pop, terutama dalam formula boyband dan girlband saat ini. Jadi kalau yang belum tahu, sebenarnya dasar utama boyband dan girlband K-pop itu mengacu kepada Jepang. Kalau di sini ada yang pernah dengar Arashi, Heisei Jam, Katun, apalagi Jonis and Associate, itu adalah akarnya budaya populer Korea saat ini, budaya populer Korea K-pop saat ini.
Jadi ada seseorang Jepang bernama Joni Kitagawa yang pada tahun 1970 menggagas sebuah band beranggotakan seluruhnya laki-laki, tapi dia buat anggota band tersebut supaya tidak hanya menyanyi di panggung tapi juga sambil menari, dan itu adalah dasar dari pembentukan boy band. Formula Joni ini menjadi sangat terkenal di seluruh Jepang dan itu menjadi blueprint buat semua boy band. Terus sampai Joni sendiri ini menguasai hiburan Jepang. 40 tahun dia yang memegang virtual monopoli dalam entertainment Jepang, khususnya dalam boy band. Tapi di sini Jepang memang berfokus pada promosi domestik saja, tidak seperti Korea yang memang ada fokus untuk menjadi globalnya juga, dan itu yang tadi saya soroti karena memang pasar domestik Jepang itu dirasa sudah cukup untuk mendukung industri J-pop. Jadi tidak seperti Korea Selatan yang memang didukung oleh pemerintah, yang mana ini juga kemarin sempat dibahas di kelas Korean Wave-nya budaya populer kita juga. Mungkin ke materi selanjutnya. Pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai peran pemerintah Korea Selatan untuk mendorong dominasi budaya Korea di dunia. Dominasi budaya Korea di dunia ini tidak dapat terlepas dari peran pemerintah Korea Selatan sendiri. Korean Wave atau Hallyu sendiri tertuang dalam pelaksanaan diplomasi publik yang diputuskan oleh pemerintah Korea Selatan, yang dalam pelaksanaannya tentu membutuhkan agen sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk melaksanakannya. Ministry of Culture, Sport and Tourism atau Kementerian Kebudayaan, Olahraga dan Pariwisata Korea Selatan ditunjuk secara langsung sebagai agen pemerintah Korea Selatan dan bertanggung jawab dalam segala kegiatan budaya, olahraga, dan pariwisata. Selanjutnya, institusi yang fokus pada promosi bidang budaya yang dibentuk yaitu Korean Cultural Center yang dikelola oleh Kedutaan Besar Korea Selatan ini telah tersebar di 28 negara di dunia termasuk Indonesia. Dalam penyebaran produk Hallyu seperti drama maupun musik, pemerintah Korea Selatan berusaha mempertahankan penggunaan Hangul yang merupakan bahasa dari Korea Selatan. Hal ini didasari oleh sifat dasar Korea Selatan yang kurang menyukai dominasi kebudayaan asing dan memegang teguh kebudayaan leluhur. Melihat keberhasilan dari Korean Cultural Center dalam mempromosikan budaya populer, pemerintah Korea Selatan kemudian juga memutuskan untuk membentuk suatu institusi lain yang terfokus kepada penyebaran bahasa Korea. Hal ini disebabkan oleh tingginya minat masyarakat internasional untuk mengetahui lebih dalam mengenai budaya dan gaya hidup masyarakat Korea Selatan, sehingga membuat mereka ingin mengetahui bahkan mempelajari bahasa Korea. Selanjutnya, untuk tujuan tersebut, Ministry of Culture, Sport and Tourism Korea Selatan ini membentuk The King Sejong Institute Foundation pada tahun 2012 setelah melalui proses perencanaan sejak tahun 2008. Dari penjelasan tadi, dapat dilihat bahwa pemerintah Korea Selatan tidak hanya memberatkan tugas diplomasi kepada Kementerian Luar Negeri dan para diplomat saja, akan tetapi juga melibatkan semua sektor pemerintahan. Pemerintah juga berupaya keras mendidik masyarakat Korea Selatan untuk senantiasa mengembangkan budaya secara kreatif dengan nilai-nilai tradisional yang tidak dilepaskan. Kebijakan tersebut menunjukkan hasil yang positif karena nilai promosi budaya Korea Selatan meningkat seiring dengan meningkatnya popularitas Hallyu di dunia. Peran pemerintah Korea Selatan yang selanjutnya dalam mengembangkan budaya Korea adalah pemerintah Korea Selatan kerap kali menggunakan artis-artis mereka atau Hallyu Stars sebagai duta pariwisata dalam rangka mempromosikan sektor pariwisata mereka. Hal ini seperti yang dilakukan oleh pemerintah Korea Selatan dalam penunjukan Hallyu Idol Girls' Generation sebagai duta Bandara Internasional Incheon pada tahun 2010 dan Ambassador of Visit Korea Year tahun 2010 hingga tahun 2013. Kemudian juga penunjukan BTS sebagai Duta Kehormatan Busan World Expo 2030 pada tahun 2022 serta sebagai utusan khusus Presiden Korea Selatan di sidang PBB.
Upaya pemerintah dalam menyebarkan Hallyu juga dilakukan dengan bentuk memberikan dukungan nyata akan upaya menyebarkan budaya Korea Selatan ke negara-negara lain dengan pemerintah secara khusus memberikan anggaran hampir $1 juta bagi penyediaan pusat-pusat kebudayaan Korea Selatan di luar negeri di bawah Ministry of Sport, Culture, and Tourism serta bekerja sama dengan Korean Cultural and Information Service. Dari penjelasan di atas, sangat jelas bahwa dukungan pemerintah Korea Selatan dalam mengupayakan penyebaran diplomasi budaya, baik menggunakan instrumen budaya lokal yang bersifat tradisional maupun instrumen budaya populer Hallyu dengan menjalin kerjasama yang baik dengan pelaku industri kreatif. Berdasarkan alasan yang telah disebutkan sebelumnya, memang budaya populer Korea terlihat lebih mendominasi saat ini karena ditunjukkan dengan berkembangnya K-pop seperti melalui BTS ataupun Blackpink, atau juga drama Korea melalui drama-drama seperti Squid Game yang baru-baru ini meledak di pasar internasional. Tetapi bila dilihat lebih dalam, sebenarnya budaya populer Jepang dan Korea memiliki porsinya masing-masing dalam pasar internasional. Budaya populer Korea yang sedang booming sekarang adalah K-pop dan drama. Kedua hal ini membuat budaya populer Korea terkenal di seluruh dunia. Namun, kesuksesan budaya populer Korea ini belum berlangsung lama. Mungkin baru dimulai 1-2 dekade yang lalu. Sementara itu, budaya populer Jepang sudah lebih dahulu mendunia. Selain itu, saat ini budaya populer Jepang masih berkembang dengan baik di banyak negara di dunia. Dan tidak jauh berbeda jarak kepopulerannya dengan budaya populer Korea. Kalau berbicara mengenai K-pop dan K-drama, Korea memang lebih unggul daripada J-pop dan dorama milik Jepang. Namun, kalau berbicara mengenai animasi, anime dan manga milik Jepang masih menjadi dominasi utama dalam dunia animasi di kancah internasional dibandingkan manhwa milik Korea. Sebenarnya, Korea pun memiliki sebutan untuk film animasinya seperti layaknya anime yang dimiliki Jepang, yaitu Eni. Penyebutan ini memang tidak familiar bagi orang banyak, karena film animasi atau Eni asal Korea ini kurang terkenal dibandingkan anime dari Jepang. Demikianlah video dari grup B mengenai Korean Waves. Terima kasih telah menyaksikan.